Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seltina Syan dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Akuntansi Terabang kelas A, akan menjelaskan mengenai hukum perikatan, sebagaimana tugas yang telah diberikan. Nah, apa sih perikatan itu? Nah, hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan atau perbintes adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Menurut subjektif, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Asas hukum perikatan. Nah, asas hukum perikatan itu sumbernya berasal dari buku ketiga KUH Perdata, yaitu perikatan timbul dari perjanjian, perikatan yang timbul dari undang-undang, yang ketiga itu bukan karena perjanjian, yang keempat itu jurisprudensi, yang kelima itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, serta yang terakhir itu yaitu ilmu pengetahuan alam. Lanjut ke unsur-unsur perikatan. Nah, unsur-unsur perikatan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hubungan hukum, yang kedua itu pihak-pihak, yang ketiga itu harta kekayaan, dan yang terakhir itu prestasi. Nah, hubungan hukum itu terbagi menjadi beberapa, yaitu urusan yang diatur oleh hukum, hubungan yang di dalamnya terdapat pihak yang berkewajiban di pihak lain. Yang ketiga itu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dapat menuntut pemenuhannya. Nah, hubungan hukum dapat terjadi karena kehendak atau pihak-pihak persetujuan dari perjanjian. Yang kedua itu sebagai perintah peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu pihak-pihak. Pihak-pihak di sini sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, yaitu debitur, yang pihak yang wajib melakukan suatu urusan atau pihak yang memiliki hutang, serta pihak kreditur atau pihak yang mempunyai piutang kepada pihak yang pertama. Nah, harta kekayaan. Harta kekayaan itu sebagai kriteria dari adanya sebuah perikatan. Tentang harta kekayaan sebagai ukurannya ada dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan baru. Pandangan klasik itu yaitu suatu hubungan dapat diposisikan sebagai perikatan jika hubungan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang. Yang kedua itu pandangan baru, yaitu melepaskan suatu hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi jika masyarakat atau rasa keadilan menghendaki hubungan itu diberikan akibat hukum, maka hukum akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan. Nah, yang terakhir ini prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, yang mana prestasi ini merupakan objek dari perikatan tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada subjek dan objek hukum perikatan. Nah, apa tuh subjek hukum perikatan? Yaitu pihak-pihak atau disebut sebagai subjek perikatan, yang mana bahwa hubungan hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Di mana yang saya jelaskan tadi yaitu subjek hukum ada antara debitur dan kreditur. Adapun objek hukum perikatan yang juga sudah saya sebutkan tadi yaitu prestasi atau kekayaan. Nah, menurut pasal 1234 KUH Perdata, di
di mana memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu sumber hukum perikatan. Nah, sumber hukum perikatan terdapat dalam pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Jenis hukum perikatan. Nah, menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan terbagi menjadi menurut isi daripada prestasinya, menurut subjeknya, menurut mulai berlakunya dan berakhirnya. Pada prestasinya dibedakan menjadi perikatan positif dan perikatan negatif. Kemudian perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Yang ketiga perikatan alternatif, yang keempat perikatan fakultatif, yang kelima perikatan generik dan spesifik, dan yang terakhir perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Nah, menurut subjeknya perikatan terbagi menjadi perikatan tanggung-menanggung atau tanggung rentang, yang kedua perikatan pokok dan tambahan. Nah, yang selanjutnya menurut mulai berlakunya dan berakhirnya perikatan dibedakan menjadi perikatan dengan ketetapan waktu dan perikatan bersyarat. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu yang pertama perikatan untuk memberikan sesuatu, yang kedua perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang ketiga perikatan bersyarat, yang keempat perikatan dengan ketetapan waktu, yang kelima perikatan manusaka atau alternatif, yang keenam perikatan tanggung-menanggung, yang ketujuh perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan yang terakhir perikatan dengan ancaman hukuman. Asas-asas hukum perikatan. Nah, asas-asas hukum perikatan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu asas-asas yang ada dalam perjanjian. Asas-asas hukum perikatan terbagi menjadi dua, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Nah, dalam buku ketiga KUH Perdata, khususnya pasal 1338 dinyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak terlihat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua itu asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan sesuatu yang formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan pada pasal 1320 KUH Perdata, yang mana perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 syarat, yaitu kata sepakat antara pihak yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, cakap menurut hukum adalah dewasa atau berakal sehat, mengenai suatu hal tertentu. Oke, di sini akan dijelaskan mengenai asas sistem terbuka hukum perjanjian, konsensualitas, personalitas, etikat baik, pacta sunt serpada, force majeure, exception non idemplatic contractus. Nah, asas sistem terbuka hukum perjanjian yang mana ada dalam buku ketiga KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya itu ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam buku ketiga KUH Perdata hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi. Yang kedua itu asas konsensualitas, di mana asas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Yang ketiga itu asas personalitas,
di mana asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorang pun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. Yang keempat itu asas itikat baik. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikat baik. Yang kelima itu asas fakta sum serpada, yaitu asas ini tercantum pada pasal 1338 ayat 1 KUHP yang isinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian. Yang keenam itu asas force majeure, atau asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu set yang memaksa. Yang terakhir itu asas exception non ademplit contractus. Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan suatu kelalaian. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.